Shalom, salam Markica. Mari kita cari fakta kebenaran Alkitab ya. Kali ini kita akan coba sedikit membahas topik mengenai mengapa manusia selalu jatuh ke dalam dosa. Jawabnya hanya satu, yaitu masalah ketidaktaatan umat manusia terhadap perintah atau larangan atau firman Tuhan. Itu penyebabnya. Hal itu dapat jelas kita lihat sejak manusia ini diciptakan, yaitu awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi manusia itu selalu kerap dia melihat janji, bukan perintah. Jadi manusia itu selalu terfokus kepada janji-janji Tuhan ya. Padahal janji Tuhan itu kekal. Tapi bagaimana supaya janji Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Rahasianya yang satu, yaitu kita lakukan perintahnya. Maka janji itu akan kita alami. Ya, tapi selaku kita masih manusia, kita ini memang lemah, sangat lemah terhadap rayuan iblis. Iblis itu sangat pintar memutarbalikkan firman Tuhan. Bahkan begitu halusnya sampai kita tidak sadar kalau kita itu sudah terkecoh ya. Itu bisa kita lihat di Kejadian 2 ayat 16. Di situ perintah Tuhan itu jelas dia. Apa katanya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, saya ulangi. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu perintah. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, itu perintahnya, tegas dia. Tetapi ular dengan kelicikannya itu berkata kepada Hawa, yang mana Hawa sebenarnya tidak langsung menerima perintah tadi itu dari Tuhan, tapi melalui Adam. Adam cerita kepada dia, begini, ya, tidak bisa makan buah pohon yang di tengah itu. Ya, itu mungkin Adam itu memberitahukan semua detail perintah Tuhan kepada Adam, disampaikannya kepada Hawa. Tapi ular ini begitu licik, begitu halus, begitu lembutnya menggoda manusia itu. Apa dikatakan di Kejadian 3 ayat 1? Tentulah Allah berfirman, ini, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Iblis fokus di buah. Saya ulangi, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Ya, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Sementara tadi di Kejadian 2 ayat 16 itu dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh kau makan dengan jangan kau makan. Itu sangat halus ya, sehingga manusia ini tidak mengerti. Jadi manusia karena bujukan rayu iblis itu jadi fokus di buahnya, bukan di perintahnya. Lalu di ayat 2 sama 3 kita lihat bagaimana reaksi Hawa atas ucapan ular itu ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Nah, ini dia. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah, itu Hawa jadinya fokus ke buah karena sudah diarahkan oleh iblis tadi. Jadinya Hawa itu terabaikan perintah Tuhan itu. Dia jadi fokus ke buah. Ya, jadi Hawa itu jadi memiliki rasa penasaran ada apa dengan buah. Anehnya sekarang ini banyak para pemikir-pemikir, baik teolog-teolog, baik penginjil, pengkhotbah, memperdebatkan buah ini buah apa. Jadi sebenarnya sama Tuhan nggak masalah mau buah mangga, buah semangka, buah apel, buah durian, buah kedongdong, itu nggak masalah. Di sini masalahnya adalah masalah ketaatan, masalah perintah itu. Buah-buah apapun itu Tuhan memerintahkan buah pohon yang di tengah taman jangan dimakan. Selesai. Itu saja. Lainnya itu silakan dimakan. Jadi bisa saja pohon yang sama ada dengan yang tengah itu ada di sana gitu.
Tapi karena bujuk rayu tadi itu, karena pohon itu katanya memiliki pengertian tentang yang baik dan buruk, dan manusia itu akan sama seperti Allah nantinya kalau sudah memakan buah itu. Nah, itu rasa penasaran itu ke buah itu. Emang ada apa? Jadi biasa itu. Manusia pun seperti itu biasa terjadi. Kalau misalnya kita jalan ke satu tempat, nanti dibuat situ, jangan pegang terali ini baru dicat. Ini paling banyak manusia ini megang itu, dipegangnya itu. Atau di lantai, jangan dipijak baru disemen gitu. Itu dipijak itu, dipegang gini. Kan padahal masalah ketaatan, gak usah dipegang kenapa rupanya, gak usah dipijak kenapa rupanya. Ya, tapi dasar manusianya begitu dia, paling lemah dia dengan godaan iblis. Hal itu juga bisa kita lihat di bilangan mengenai perpindahan tabut Tuhan ketika dibawa Raja Daud. Ya, itu Uzia anaknya si Abinadab ya kalau tidak salah. Ya, itu sudah diperintahkan dari zaman Musa itu bahwa tabut itu jangan disentuh. Jadi ketika tabut itu dibawa, itu mau bawa ke bait suci. Karena waktu itu kan bait tabut itu baru diambil oleh musuhnya Israel. Jadi waktu itu karena jalannya mungkin menurun atau banyak batu-batu, dia mau terjatuh, sehingga si Uzia anaknya Aminadab memegangnya. Dan apa yang terjadi? Mati di tempat dia. Mati di tempat oleh Allah. Jadi bukan masalah dia mau jatuh atau bagaimana, itu sudah ada perintah tidak boleh disentuh. Apapun terjadi, emang Tuhan tidak mampu mengamankan tabut itu supaya jangan jatuh? Mampu dia. Gitu. Tapi karena dasar manusia, padahal Uzia itu maksudnya baik loh, supaya jangan jatuh tabutnya. Itu saja maksudnya baik, tapi bukan dimaksud itu. Tuhan itu pingin ketaatan kita atas perintahnya. Jadi demikian juga saat ini kita harus fokus di perintah, jangan fokus di yang lain-lain. Jadi sama dengan kita sekarang ini, ya. Perintah Tuhan kepada kita umatnya saat ini jelas, cari dulu kerajaan dan kebenarannya, itu perintahnya. Jadi setelah kita cari kebenaran dan firman-Nya, apa janji Tuhan? Maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi manusia sekarang ini paling enak, dia paling fokusnya itu di janjinya, maka selebihnya akan tambahkan kepadamu. Apa itu? Kesehatan mungkin, ya, kedamaian, kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit orang merasa akan diberikan kekayaan. Tetapi kalau kita fokus di kekayaan, iman kita terlalu receh, ya. Kalau kita fokus di kesehatan fisik, iman kita juga terlalu receh. Tapi kalau kita kedamaian, itu dia. Tetapi janjinya itu tidak akan mungkin bisa kita terima atau kita dapatkan kalau perintahnya tidak kita turuti. Apa tadi perintahnya? Cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Cari itu, ya kita harus coba terus cari. Itu namanya kita melakukan ketaatan. Taat itu berusaha terus walaupun kita jatuh bangun, itu taat ya. Taat. Jadi bagaimana yang taat itu? Taat itu hanya satu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Ya. Jadi selamat mencoba untuk taat, selamat merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan selamat melakukan firman Tuhan itu. Kita manusia adalah lemah. Kita jatuh bangun. Tapi yakinlah, tidak ada penderitaan atau pencobaan yang kita hadapi di luar kemampuan kita. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kita akui bahwa hasilnya tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala-galanya adalah Tuhan. Baik di mana, baik di dalam air, baik di luar air, baik dalam gunung, baik di hutan, baik di penjara sekalipun. Oke, demikian yang bisa kita pelajari sedikit tentang ketaatan terhadap firman Tuhan. Semoga pembahasan ini sedikit dapat membawa berkat bagi kita semua. Shalom, salam Alkitab. Mari kita cari fakta kebenaran Alkitab.